Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah emang apa sih gunanya skripsi? Teman-teman sekalian, topik kita kali ini saya angkat ingin merespon beberapa pertanyaan ya, meskipun pertanyaannya bentuknya retoris sih, sebetulnya adalah satu bentuk suatu ekspresi dari kekesalan, misalnya karena tidak juga kunjung selesai skripsinya. Kemudian teman-teman mungkin berpikir apa sih sebetulnya gunanya skripsi. Kemudian ada juga yang komen, lagian di tempat kerja juga skripsi nggak dipakai misalnya. Nah, baik teman-teman sekalian, sekarang coba kita obrolin apa sih sebetulnya gunanya skripsi, sehingga teman-teman nanti akan punya semangat gitu untuk menyelesaikan segera skripsinya. Nah, kalau kita melakukan sesuatu tidak tahu gunanya, mungkin nanti kita akan merasa berat. Nah, pada umumnya mungkin tahu, tapi sekarang kita lihat ya, apa sebetulnya kegunaan dari skripsi yang menjadi salah satu syarat bagi mahasiswa S1 untuk kelulusannya. Jadi skripsi adalah karya ilmiah untuk S1 dan itu adalah merupakan syarat kelulusan gitu ya. Meskipun pada zaman dulu ada gitu ya kelulusan syaratnya yang lain, tapi kita akan membahas hanya skripsi aja dulu ya. Nah, baik teman-teman sekalian, di dalam menulis skripsi ada mahasiswa yang merasa sangat terbebani. Kemudian di dalam menuntaskannya itu berat gitu. Kemudian ada yang tertunda kelulusannya karena skripsinya tak kunjung selesai. Ada juga yang bingung memulai. Kalau yang tak kunjung selesai, dia tidak bingung memulainya, tapi menyelesaikannya yang tidak tuntas itu lama sekali. Tapi ada kelompok mahasiswa justru memulainya aja dia bingung gitu. Gimana nih cara memulainya? Jadi biasanya misalnya ingin satu kesempurnaan, judulnya ingin hebat, akhirnya tidak pernah memulai. Nah, baik teman-teman sekalian, kalau kita kelompokkan ya, ada mahasiswa dalam menulis skripsinya sangat lancar, ada yang ya lancar lah, biasa-biasa aja, ada sedikit hambatan, ada yang kurang lancar, bahkan ada yang macet. Jadi kalau teman-teman lihat kurvanya adalah kurva normal. Jadi yang sangat lancar dengan yang macet itu berbanding samalah ya. Dan yang lancar dan agak-agak macet sedikit itu pada umumnya ada di bagian kurva yang tengah ya. Jadi biasanya yang lancar dan kurang lancar itu umum. Tetapi yang sangat lancar sedikit dan yang macet juga sedikit. Itu kira-kira pengalaman saya melihat mahasiswa seperti itu. Mungkin ada pihak lain yang punya pengalaman lain, bisa saja berbeda analisanya. Nah, baik teman-teman sekalian, mengapa kita harus membuat skripsi? Itu ya harus kita pahami. Yang pertama adalah tadi secara administratif syarat kelulusan untuk status sarjana bagi S1. Apakah teman-teman dari PTN atau dari PTS? Itu adalah yang pertama dari syarat secara administratif. Sekarang kita lihat dari keilmuan. Nah, di dalam menulis skripsi itu, kalau kita lihat mengapa kita harus membuat skripsi itu, kalau dari keilmuan yang pertama adalah agar mahasiswa mampu menulis karya ilmiah, ya, sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing yang dipilih di program studi masing-masing. Dan yang kedua adalah sebagai perwujudan kualitas akademik ya dari mahasiswa, itulah skripsi. Nah, dengan menulis skripsi, mahasiswa belajar berpikir kritis ya, dengan menuliskan pemikirannya secara sistematis. Itu kalau kita lihat dari segi keilmuan gitu. Nah, sebetulnya dari awal juga sudah diajarkan untuk berpikir kritis, tapi secara optimal itu di saat menulis skripsi. Nah, baik teman-teman sekalian, saya ingin ngajak ngobrol di bidang ini ya, tentang apa sih gunanya skripsi itu. Kita lihat dari Tridharma Perguruan Tinggi ya. Saya tidak melihat dari yang lain, kita lihat dari Tridharma Perguruan Tinggi aja.
Yang pertama, dharma yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran. Dharma yang kedua adalah penelitian dan pengembangan, dan dharma yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, teman-teman, kita lihat yang pertama. Dharma yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran. Itu kita laksanakan dari mulai semester 1, semester 1, semester 2, semester 3, 4, dan seterusnya. Lalu kapan melaksanakan penelitian dan pengembangan? Ya, aplikasi dari dharma yang kedua. Sebetulnya sejak semester 1 sudah kita laksanakan, ya. Mungkin teman-teman nggak ngeh ya. Kalau dosen-dosen itu memberikan tugas-tugas dari mulai yang ringan, yang sedang, terus naik semester, makin tinggi semesternya makin berat, ya tugas-tugasnya. Itu adalah sebetulnya dosen sedang mengkondisikan teman-teman melaksanakan penelitian dan pengembangan, ya, digabung dengan pendidikan dan pengajaran. Ya kan, nanti kalau di semester 6 kemudian teman-teman melakukan PKL, KKN, itu adalah dharma yang ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Nah, sekarang saya ingin stressing ke dharma yang kedua tadi, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pengajaran kan dharma ke-1, lalu penelitian dan pengembangan di kedua. Nah, kalau di dalam tugas sehari-hari, di dalam kuliah kan ada dosen yang memberikan tugas observasi misalnya. Berarti teman-teman sudah mulai itu belajar meneliti dan mengembangkan ilmu dengan observasi, buat laporan. Lalu latihan wawancara misalnya. Tergantung bidang studinya masing-masing, ada yang diminta ke pasar, ada yang diminta ke rumah sakit, ada yang diminta ke sekolah. Tergantung bidang studi masing-masing, itu adalah latihan, sudah ke arah penelitian dan pengembangan, ya. Jadi dari awal sudah diajak ke situ, cuma kan nggak ada pemaksaan seperti menulis skripsi. Nah, kita lihat dari dharma yang ke-1 itu dari semester 1 sampai semester 6 ada sangat banyak tugas yang melatih mahasiswa untuk berpikir kritis dan berpikir secara ilmiah, ya. Kemudian kalau kita lihat dari tujuannya sekarang, apa tujuannya menulis skripsi, ya? Kita lihat sekarang, supaya mahasiswa mampu membuat karya ilmiah. Nah, kalau tugas-tugas mingguan, tugas dalam proses kuliah, lalu dosen memberi tugas, itu juga karya ilmiah, cuma bimbingannya itu tidak maksimal dan tidak optimal seperti kita menulis skripsi, baik dari dosennya maupun dari mahasiswanya. Sehingga, maaf nih ya, sehingga kemungkinan mahasiswa melakukan plagiat bisa lebih dari 50%, dan itu sulit dipertanggungjawabkan sebetulnya. Jadi kalau teman-teman yang sudah terbiasa seperti itu dari semester awal, itu memang akan ada kesulitan pada saat membuat skripsi. Tapi kalau dari semester awal sudah terbiasa meminimalisir plagiat, maka pada saat menulis skripsi ini adalah sesuatu yang bagus sekali, akan lancar penulisannya, ya. Jadi itu yang pertama, tujuannya adalah agar mampu menulis karya ilmiah. Kemudian kalau kita lihat di dharma yang kedua tadi, penelitian dan pengembangan, kenapa harus menulis skripsi, ya? Karena kalau kita sudah menulis skripsi, kita sebagai mahasiswa itu fokus ke situ. Sementara tugas-tugas kuliah mingguan, kemudian UTS, UAS, itu mahasiswa kurang fokus, kan banyak yang dikerjakannya, ya. Jadi banyaklah faktor yang menyebabkan mahasiswa kurang fokus. Sementara di skripsi luar biasa fokus, ya. Fokus itu sangat dibutuhkan. Jadi teman-teman yang ingin segera lulus, cepat selesai skripsinya, ya, fokus itu harus ditingkatkan, ya. Nah, baik teman-teman sekalian, skripsi juga memberikan pengalaman memahami suatu permasalahan, ya kan? Buktinya begitu sulit kita menemukan masalah, gitu ya. Setelah menemukan masalah, lalu kita merumuskan judul, gitu kan? Jadi jangan dibalik judul dulu baru masalah, tapi masalah dulu. Jadi dengan menulis skripsi kita akan terlatih untuk memahami permasalahan, gitu ya. Jadi masalah-masalah yang tentu saja berkaitan dengan bidang dan disiplin ilmu masing-masing dari teman-teman sekalian.
Nah, kemudian yang berikutnya adalah apa gunanya skripsi adalah dengan skripsi kita berlatih berpikir ilmiah gitu. Karena itu yang dituntut oleh dosen pembimbing ya. Kalau jawaban-jawabanmu saat proses bimbingan, lalu yang tertulis juga tidak ilmiah, pasti akan ditolak draft skripsinya ya, proses bimbingannya akan lama. Jadi itu menuntut kita menjadi berpikir ilmiah. Nah, apa itu berpikir ilmiah? Kita harus objektif, rasional, terbuka, menghargai kebenaran. Jadi harus jujur di dalam proses menulis skripsi. Itu adalah kegunaan yang kesekian bahwa kita akan terlatih untuk berpikir ilmiah. Ya. Selanjutnya mari kita lihat pengalaman apa yang kita peroleh semasa bimbingan skripsi. Ini akan sangat berguna dalam kehidupan teman-teman di masa yang akan datang. Mungkin sekarang sih sebel bawaannya ya kepada dosen pembimbing yang kerasanya kok neken amat, kok mempersulit gitu ya. Padahal itu tidak ada sama sekali. Itu adalah perasaan mahasiswa yang kadang ya itu dipengaruhi dengan kekecewaan ya, karena nggak bertemu, sulit membuat janji, belum juga direvisi dan sebagainya. Jadi itu adalah sebetulnya ujian mental buat kita. Nah, sekarang kita lihat dari semua pengalaman proses bimbingan apa yang kita dapatkan untuk nanti bekal berkarya di masyarakat. Mungkin sebagai karyawan, sebagai pimpinan perusahaan, kalau kamu nanti punya perusahaan sendiri, di mana saja tempatnya. Kita lihat sekarang. Pengalaman semasa bimbingan skripsi itu banyak sekali ya. Lika-likunya ya, senangnya. Jarang ada mahasiswa yang melakukan proses bimbingan dari awal sampai akhir itu lancar selancar-lancarnya. Ada aja ya gangguannya, hambatannya, baik dari pihak dosen maupun mahasiswa atau faktor lainnya. Kita lihat yang pertama, proses bimbingan itu berani ya. Mahasiswa dituntut untuk berani. Yang tadinya penakut menjadi pemberani kalau kita sudah bimbingan skripsi, mau nggak mau. Untuk mengirim pesan harus berani. Berani mengemukakan pendapat secara lisan, berani mengemukakan secara tertulis, berani berbeda pendapat. Jadi teman-teman yang tidak berani berbeda pendapat lulusnya lama. Karena kamu akan diombang-ambing terus oleh dosen. Disuruh ganti mau, disuruh begini mau, padahal itu sebetulnya udah benar ya. Jadi takut berbeda pendapat, jangan. Kemukakan kalau memang ada perbedaan pendapat dan kamu harus mengemukakannya, kemukakan aja. Jadi harus berani mengemukakan pendapat dan berbeda pendapat. Dan yang paling penting berikutnya adalah berani mengambil keputusan. Kalau pembimbingnya tanya, kamu jadi mau milih yang mana? Misal dalam satu hal, gimana ya, nggak tahu ya Bu, gimana ya Pak? Ya itu bakalan lama lulusnya, tapi kamu harus percaya diri. Saya akan pilih yang ini Bu, saya akan pilih yang ini. Misalnya kalau kita dihadapkan satu pilihan. Kemudian yang kedua adalah menjadi pribadi yang disiplin. Disiplin dalam segala hal, janji. Kalau kita sudah janji menepati waktu, kan pasti disiplin juga dong membuat revisi. Disiplin untuk hal-hal yang lain. Kemudian kaitan dengan itu adalah kita berani lebih bertanggung jawab. Kalau tadinya kurang bertanggung jawab pas bikin skripsi, Masya Allah tanggung jawab harus penuh ya. Kemudian tanggung jawab apa yang diucapkan, tanggung jawab apa yang ditulis, tanggung jawab teori mana yang kamu pilih harus dipertanggungjawabkan dalam sidang proposal, dalam sidang skripsi gitu ya. Kemudian kemandirian. Jadi jangan teman-teman kalau nggak ada temannya, nggak bimbingan, nggak ada urusan, harus mandiri. Karena kita pada saat kuliah pun kita sendiri, bukan karena teman. Jadi kalau ada teman, syukuri, bisa menemani. Kalau temanmu ada berhalangan atau teman-temanmu sudah lulus lebih dulu dan situasi tidak memungkinkan kamu ada yang menemani, ya harus mandiri. Mandiri dalam segala hal ya. Mandiri dalam proses bimbingan, mandiri dalam pengambilan keputusan, mandiri. Pokoknya mandiri ya. Itu dituntut. Dan kamu akan kaget kok tiba-tiba saya menjadi orang yang mandiri. Kemudian yang berikutnya yang kelima adalah tahan banting. Kalau nggak tahan banting lama kita lulusnya ya. Jadi kita akan terkondisikan menjadi pribadi yang tahan banting.
Nah, baik teman-teman sekalian, di dalam melakukan proses penelitian dari mulai merumuskan masalah, collecting data, analisis data, lalu menarik kesimpulan, ini adalah merupakan suatu proses perjuangan yang panjang ya. Mulai dari judul bab 1 sampai selesai kamu dinyatakan lulus, itu adalah suatu proses yang panjang dan butuh perjuangan. Makanya disebutnya sebagai pejuang skripsi. Nah, baik teman-teman sekalian, di dalam proses berjuang menyelesaikan skripsi, pastilah ada sedih, gembira, kecewa, bahagia, kadang lelah, kemudian harus bolak-balik revisi 1, 2, 3 dan seterusnya, dan banyak lagi yang kamu alami selama proses bimbingan. Jadi kalau kita lihat nih dari tadi kita bincangkan, penelitian dalam skripsi adalah menjadikan mahasiswa itu menjadi pemikir yang berwawasan luas, berpikir objektif dan sistematis ya. Menulis skripsi membuat mahasiswa mampu menulis karya ilmiah melalui proses yang dipaksa ya. Jadi kalau tugas-tugas kuliah itu pemaksaan dari dosen itu tidak terasa, hampir tidak ada gitu. Jadi mahasiswa itu terlalu kendor. Tapi di skripsi kamu akan dipaksa, lalu ada proses terpaksa. Kalau sudah terpaksa kamu terbiasa dan akhirnya bisa, kamu akan bangga. Kok aku jadi bisa seperti ini yang tadinya tidak bisa. Jadi ingat ya, bahwa dengan menulis skripsi kamu itu dipaksa, terpaksa, lalu terbiasa, dan akhirnya bisa menyelesaikan skripsimu yang 5 bab itu dengan sangat baik. Nah, baik teman-teman sekalian, itulah proses yang ada di dalam perjuangan teman-teman menyelesaikan studi melalui karya ilmiah yang namanya skripsi ya. Jadi proses menulis skripsi membuat kita menjadi pribadi yang memiliki sesuatu yang dibutuhkan. Katakanlah kalau gampangnya, nanti kalau kita kerja, kita butuh apa gitu ya. Itu nanti akan kamu dapatkan pada saat proses membuat skripsi, pada saat proses menyelesaikan skripsi. Kamu akan dapat sesuatu yang luar biasa sebagai bekal untuk berkarya ya. Jadi yang pertama adalah kamu akan menjadi problem solver. Yang kedua, kreatif ya. Kalau nggak kreatif nggak lulus-lulus. Yang ketiga, kamu akan menjadi pribadi yang inovatif. Dan keempat, akan menjadi pribadi yang berani. Dan yang kelima adalah akan menjadi pribadi yang percaya diri ya. Jadi saya ambil yang 5 saja, ini yang sangat dibutuhkan nanti kalau kamu berada di lapangan kerja sebagai apapun profesinya. Kamu sebagai problem solver, kreatif, inovatif, berani dalam mengambil keputusan, berani dalam bertindak dan sebagainya. Dan yang kelima adalah percaya diri. Nah, baik teman-teman, itulah kiranya diskusi kita, bincang-bincang kita tentang emang apa sih gunanya skripsi. Silahkan ambil intisarinya. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman menyemangati untuk cepat menyelesaikan skripsinya sehingga cepat lulus ya. Jadi skripsi memang nggak langsung dibutuhkan di tempat kerja, tapi proses menulis skripsi itu kamu punya bekal yang luar biasa. Menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab dan berkarakter. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.